Shalom saudara yang kekasih di dalam Tuhan, puji nama Tuhan kita boleh kembali bertemu di dalam ibadah online minggu ini. Biar bersama-sama kita mau menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat semua kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu Tuhan hingga saat hari ini ya Bapa. Biar hari ini Tuhan kami mau memuji Engkau, kami mau memuliakan Engkau Tuhan, kami mau bersorak-sorai Tuhan buat Engkau ya Bapa. Kami mau menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, mari bersama-sama yang siap memuji Tuhan kita katakan amin. Puji nama Tuhan, biar kasih Tuhan dicurahkan buat kehidupan kita. Kasih yang begitu besar. Kami gak akan berhenti untuk memuji-Mu ya Tuhan. Biar ini sukacita kami ya Bapa. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Ku. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu. Hati kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Jiwa kami rindu akan Engkau ya Bapa. Ini doa kami Tuhan. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau, Allahku. Kami rindu Engkau Tuhan. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu
segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu, Yesus. Kami sembah, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu. Kami sembah Engkau, Tuhan. Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu, Yesus. Biar Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita pagi hari ini. Biar Dia melawat setiap kita yang hadir hari ini. Penuhi kami ya Tuhan. Urapi kami ya Tuhan. Kami rindu Engkau ya Bapa. Kami rindu Engkau ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadiratmu. Penuhiku waktuku datang untuk menyembah. Ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus,
Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Pasti baik dan luar biasa. Itu doa harapan saya, Bapak Ibu diberkati secara jasmani dan rohani. Saya bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan, saya bisa bertemu dalam ibadah online ini. Doa dan harapan kita semua dalam ibadah online senantiasa sehat dan diberkati Tuhan menjamah. Nah Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, saat pagi hari ini kami datang dan kami bersyukur bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hidup, yang kami percayai bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dalam ibadah online ini, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan urapi kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan Mazmur 145 ayat 18 sampai 19. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Haleluya! Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kekristenan bukan hanya berbicara tentang kemakmuran saja, tentang hal-hal yang baik saja, tapi kekristenan berbicara tentang respon dan tindakan kita pada saat menghadapi masalah, pada saat menghadapi kesulitan, pada saat menghadapi tekanan demi tekanan. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita sudah melewati tahun 2022. Dikatakan tahun 2022 adalah tahun yang sulit, namun kita dapat melewati bersama dengan Tuhan. Kita percaya bersama dengan Bapa di surga, kita dapat melewati apapun juga, situasi apapun juga, masalah apapun juga, kondisi apapun juga. Sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan. Dan di tahun 2023 ini dikatakan banyak orang bahwa tahun yang semakin sulit, tahun yang gelap. Tapi kita percaya bersama dengan Tuhan Yesus, kita lakukan perkara-perkara yang besar. Apa itu perkara-perkara yang besar? Kita percaya bahwa di hidup kita, langkah hidup kita, kita melihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kalau kita dapat melakukan kegiatan, aktivitas, pekerjaan kita, dan kita dapat melakukan semuanya itu, itulah yang disebut perkara-perkara yang luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Nah, sebab itu Bapak Ibu, kita percaya bahwa tahun sulit apapun Tuhan, tahun sesulit-sulit apapun juga, tahun yang penuh dengan kesukaran apapun juga, kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita tetap berharap kepada Tuhan, kalau kita memandang kepada Tuhan, kita percaya Tuhan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Yang terpenting respon dan tindakan kita menghadapi situasi dan masalah apapun juga. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Nah sekarang intinya, mengapa kita harus berseru kepada Tuhan? Apa itu berseru? Berseru berarti berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan yang kita percayai. Tuhan yang saudara percayai, Tuhan yang saya percaya itu yang bernama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau kita berbicara tentang kepercayaan kepada Kristus, maka kepercayaan itu harus ada yang namanya tindakan, perbuatan, dan respon kita kepada Tuhan. Tentu kita rindu dalam kepercayaan itu, kita bertumbuh dan kita dewasa dalam pengenalan kepada Kristus. Kita bertumbuh dan dewasa di dalam pengenalan kepada Allah Bapa yang kita sembah di dalam Yesus Tuhan. Haleluya. Saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa hari-hari ini, bahwa besok, lusa, tahun depan, apa yang akan kita alami, apa yang kita hadapi. Mungkin Bapak Ibu saat hari ini merenungkan sesuatu yang mungkin tidak dapat dimengerti. Namun satu hal, tanamkan di hati. Apapun yang Allah berikan, apapun yang Tuhan Yesus perbuat, itu yang terbaik bagi kita. Orang yang percaya kepada Tuhan harus mengalami pertumbuhan sehingga memiliki kedewasaan rohani, Bapak Ibu.
Orang yang percaya kepada Tuhan harus meningkat. Di dalam peningkatan iman itu ada yang namanya ujian masalah, Bapak Ibu. Ada yang namanya kesulitan yang Tuhan izinkan. Daud mengatakan bahwa pertolonganku datang daripada Tuhan. Kita tahu siapa itu Daud. Penuh dengan permasalahan, penuh dengan gejolak hidup, kesulitan hidup. Namun dia tetap mempertahankan kepercayaannya kepada Tuhannya. Tuhannya Daud adalah Tuhannya kita yang kita sembah di dalam nama Yesus. Ini prinsip kita Bapak Ibu. Bahwa kita harus percaya bahwa Yesus satu-satunya Tuhan. Tidak ada yang lain. Dalam Yohanes 13 ayat 13 mengatakan, Yesus mengatakan pada murid-muridnya, engkau berkata aku guru dan Tuhan, dan memang tepat apa yang kau katakan. Nah sebab itu jangan diragukan lagi tentang ketuhanan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pada saat kita berseru kepada Tuhan, pada saat kita percaya kepada Tuhan, kepercayaan kita tidak mengecewakan. Karena apa? Karena kita percaya berseru kepada alamat yang tepat. Itu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Bapak Ibu, masalah itu pasti ada. Yang namanya kekristenan, kepercayaan kepada Kristus. Kita perlu menguatkan kepercayaan iman kita kepada Kristus. Iman itu harus bertumbuh. Kepercayaan itu harus bertumbuh Bapak Ibu. Semakin dewasa. Karena Alkitab katakan bahwa hendaklah kamu berakar di dalam Dia, bertumbuh di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah hati melimpah dengan syukur. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita bergumul dalam sendirian. Pada saat Tuhan izinkan masalah itu datang, pada saat Tuhan izinkan kesulitan itu datang, apa respon kita, apa tindakan kita? Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kalau kita melihat banyak orang-orang Kristen saat hari-hari ini, mereka begitu gundah gulana, mereka begitu cemas, mereka begitu cepat putus asa. Karena apa? Karena mereka tidak mengalami pertumbuhan rohani, tidak mengalami yang namanya kenaikan tingkat dalam iman dan pengharapan. Sehingga banyak orang Kristen hari-hari mudah tersinggung. Kalau sudah tersinggung, dia marah-marah Bapak Ibu. Kalau sudah marah-marah, wah repot. Di rumahnya marah-marah. Pada saat keluar tetangga lihat, apa lu lihat marah-marah. Wah pokoknya serba marah-marah. Fokusnya kepada marah-marah terus. Ketersinggungan terus. Fokusnya pada persungutan terus. Itu menandakan bahwa, mencirikan bahwa orang Kristen tidak mengalami pertumbuhan rohani. Tentu kita tidak mau seperti itu. Kita rindu supaya kepercayaan kita teruji. Bagaimana bisa teruji? Kita melihat dan kita mengalami, sekalipun Tuhan izinkan kesulitan itu datang, masalah itu datang di dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, dalam kuliah kita, dalam usaha kita. Sekalipun Bapak Ibu diambang kehancuran, diambang kebangkrutan, jangan meninggalkan Tuhan. Justru pada saat Tuhan izinkan terjadi sesuatu menekan hidup kita, sesungguhnya Tuhan itu baik. Tuhan ingin melihat supaya iman kita bertumbuh, supaya iman kita semakin dewasa, dan kita dapat memuji Tuhan, kita dapat memuliakan Tuhan di tengah-tengah kesukaran. Haleluya. Betapa indahnya Bapak Ibu pada saat kita mempunyai pergumulan berat sekalipun. Betapa luar biasanya, betapa bahagianya sekalipun kita berada di dalam kesulitan demi kesulitan, masalah demi masalah yang tidak pernah hilang dan tidak pernah habis. Namun kita sanggup mengangkat tangan kita, namun kita sanggup mengangkat kepercayaan kita, dan kita naikkan syukur kepada Tuhan. Sekali percaya Yesus kepada Tuhan, tetap percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Nah sebab itu Bapak Ibu, ciri orang yang bertumbuh dan menjadi dewasa rohani, dia setia kepada Tuhan. Apa itu setia Bapak Ibu?
Setia berarti berpegang teguh, mempunyai satu prinsip komitmen kepada Kristus. Dan orang setialah orang yang dapat dipercaya. Wah, luar biasa. Saudara kekasih dalam Tuhan, mari menjadi orang yang bertumbuh dan dewasa di dalam mengikuti Tuhan. Karena apa? Karena orang yang bertumbuh dan dewasa, dia akan setia kepada Tuhan. Dan orang yang setia kepada Tuhan adalah orang yang dapat dipercaya. Wih, luar biasa. Sebab itu, berusahalah dengan sekuat mungkin supaya kita dapat dipercaya. Kalau kita dapat dipercaya oleh Tuhan, maka perkara-perkara kecil kita setia melakukannya, maka Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang luar biasa, perkara-perkara yang besar. Haleluya. Saudara kekasih dalam Tuhan, hidup kita ini memang singkat. Pada saat kita dilahirkan, menjadi anak kita disekolahkan, SD, SMP, SMA, kuliah. Setelah kuliah lulus kita bekerja, kita nikah. Dan setelah sudah tua, menclok di jendela, gigi tinggal 2. Itulah yang namanya manusia. Namun di dalam Tuhan berbeda, Bapak Ibu. Kekristenan di dalam Tuhan itu berbeda. Dia dilahirkan, menjadi anak, dia sekolah, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, bekerja, berkeluarga, hidup menjadi berarti. Semakin setia sama Tuhan, semakin Tuhan mempercayakan hal-hal yang besar. Kita tidak perlu takut, tidak perlu cemas, tidak perlu gelisah, tidak perlu putus asa. Karena kita punya Tuhan Yesus yang selalu menghargai kesetiaan kita. Haleluya. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur di pagi hari ini. Kalau kita dapat mendengar firman Tuhan, biarlah kita bertumbuh menjadi dewasa. Biarlah kita mempunyai kesetiaan. Karena kesetiaan adalah harga mati bagi orang-orang yang tetap berpegang teguh kepada Kristus. Betapa luar biasa kalau suami setia sama Tuhan. Pasti dia setia sama istrinya. Itu sudah pasti. Betapa hebatnya kalau rumah tangga setia. Karena apa? Kalau suami setia sama Tuhan, dia setia sama istrinya. Dia tidak pernah bosan sama istrinya. Wah, luar biasa. Pada saat dia pulang kerja, dia memandang istrinya dan dia membelai rambutnya. Kalau rambutnya panjang, belai. Rambutnya pendek, belai. Rambutnya kribo, wah, saudara kekasih dalam Tuhan. Dan dia memeluk istrinya dan menyanyikan dengan pujian yang indah. Mana pernah ku tahu jatuh cinta padamu, di dalam hati ini sayang. Wih, hanya namamu. Istri kau digituin sama suami, nggak mau ketinggalan. Dia mencolok kepada suami, dia bilang, kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini, wah, suami istri kalau setia bermesraan dan saling memuji dan saling mengasihi Tuhan, anak-anak nggak mau ketinggalan melihat papa mamanya saling memuji. Anak-anak pun menyanyikan satu pujian. Satu-satu, aku sayang ayah. Dua-dua, aku sayang ibu. Wah, rumah tangga yang setia yang seperti ini pasti diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu mau diberkati oleh Tuhan? Setialah kepada Tuhan. Lakukan bagian kita dengan setia, maka Tuhan akan melakukannya dengan kehebatan yang luar biasa bagi kita. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang bertumbuh dalam kedewasaan rohaninya, dia tidak pernah meragukan bahwa Yesus satu-satunya pertolongannya, tidak ada yang lain. Daud mengatakan, dari manakah pertolonganku? Pertolonganku dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Wah, kalau kita menjadikan Tuhan satu-satu pertolongan kita, kita akan melihat hal-hal yang besar yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, yang tidak pernah kita lihat dari mata kita, tidak pernah timbul dalam telinga kita, hati kita, pendengaran kita, maka disediakan oleh Tuhan yang setia, yang mengasihi Tuhan.
Saudara, kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebab itu berakarlah di dalam Dia, dibangunlah di dalam Dia, bertumbuh dan mengucap syukurlah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita bersyukur, kekristenan harus maju, iman kita harus maju, pengharapan kita harus maju. Kita harus mengikuti gelombang kegerakan Roh Kudus yang begitu luar biasa. Jangan mau lemah atau jangan mau tinggalkan Tuhan. Tuhan mengatakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi di dalam Tuhan kita dapat melakukan hal-hal yang besar bersama dengan Tuhan. Haleluya. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu ketika seorang pelawak yang namanya Joseph Grimaldi, ya di Inggris pada tahun 1834. Dia sangat terkenal Bapak Ibu. Dia begitu luar biasa. Dia disanjung kenapa? Karena lawakannya membuat banyak orang bahagia, membuat banyak orang tertawa, membuat banyak orang sukacita. Terkenal, banyak duit, seorang aktor, seorang pelawak, seorang badut juga dikenal, seorang ahli di dalam apa? Di dalam lawakannya, di dalam apa? Dalam permainannya, akrobatiknya luar biasa. Tapi satu ketika dia mengalami namanya kekosongan jiwa. Dia mengalami yang namanya ketidaktenangan, akhirnya drop. Dia ke dokter. Pada saat dia ke dokter, ke rumah sakit, diperiksa sama dokter. Dan dokter menyatakan tidak ada sakit. Lalu dokter bilang, Bapak tidak sakit, Bapak perlu istirahat sejenak. Bapak perlu rileks. Karena Bapak mengalami stres. Malam hari ini, kata dokter, ada pertunjukan yang akbar, yang besar. Bapak harus melihat, nanti Bapak akan terlepas dari kesedihan, dari ketidakpastian, dari kekosongan jiwa. Datang, Bapak akan terhibur. Karena orang itu sangat terkenal. Lalu Grimaldi bilang begini, orang itu tidak akan menyembuhkan saya. Pelawak itu tidak akan membahagiakan saya. Karena apa? Karena Grimaldi itu adalah saya sendiri. Nah, dilihat dari kisah daripada Grimaldi ini, kita melihat bahwa sekaya-kayanya manusia, orang yang berduit sekalipun, orang yang berprestasi sekalipun, kalau dia di luar Tuhan mengalami kekosongan jiwa. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, apalagi kalau kita kaya, kita diberkati, kita berprestasi, diberkati oleh Tuhan, luar biasa. Sebab itu Bapak Ibu, jangan pernah pesimis menghadapi hidup ini. Tetaplah kita bersyukur kepada Tuhan. Kita percaya, kalau perusahaan-perusahaan besar skala internasional mulai goyah Bapak Ibu dengan krisis berkepanjangan ini, sehingga banyak orang-orang yang mengalami pengangguran karena apa? Di PHK besar-besaran karena memang krisis terjadi. Namun bagi anak-anak Tuhan, sekalipun Tuhan izinkan mengalami krisis, kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan siap pulihkan kita. Tuhan siap memberkati kita. Yang terpenting respon dan tindakan kita. Tetaplah melaju dalam melayani Tuhan. Tetaplah kita setia sampai Tuhan mendapatkan kita. Kita tetap setia. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu. Karena di sini dikatakan bahwa ia melakukan kehendak orang-orang takut akan dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Dalam Mazmur 145 ayat yang ke-19. Tetaplah setia, tetaplah kita bertumbuh menjadi dewasa rohani kita, dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan Yesus, penyampaian hamba yang sangat sederhana dalam ibadah online, namun biarlah kuasa firman Tuhan menjamah kami semua. Menjamah saudara-saudara kami semua. Menjamah dan menyembuhkan bagi yang sakit. Menguatkan bagi yang lemah. Berikan penghiburan bagi yang susah. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita satu hati dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk ibadah pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan memeteraikan firman-Mu dalam hati kami. Roh Kudus terus berkata-kata, firman-Mu terus mengubahkan kami, membuat kami semakin bertumbuh di dalam Engkau, semakin dewasa, semakin memiliki karakter-Mu, dan semakin berbuah-buah dalam seluruh hidup kami.
Terima kasih Tuhan, Kau memberkati Bapak Pendeta Yakob Komesak yang sudah melayani kami semua. Dan kami yakin Tuhan dalam seluruh kehidupan keluarganya, pelayanannya, apa yang dikerjakan oleh Pak Yakob boleh berhasil dan semuanya memuliakan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa bagi Gereja Bethel Indonesia, Ketua Umum kami, para pengurus BPP, MP, MPL, Ketua-Ketua BPD, BPLN, bahkan seluruh pejabat Gereja Bethel Indonesia, jemaat-jemaat-Mu Tuhan, berikan kami terus kesehatian untuk menuntaskan amanat agung Tuhan. Supaya kami boleh semakin juga berkarakter Kristus, kami semakin fokus kepada Engkau, kami boleh semakin lagi bergiat-giat untuk memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi pemerintahan bangsa dan kota kami, berikan roh takut akan Allah senantiasa dan hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Alirkan kemana Engkau mau Tuhan. Biar Tuhan yang menetapkan. Dari mulai pimpinan pusat sampai ke daerah kami yakin bahwa Tuhanlah yang mengambil keputusan atas semuanya. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu juga atas setiap jemaat-Mu yang pagi hari ini beribadah. Kami yakin Tuhan dimanapun anak-Mu berada, kiranya Tuhan yang menyertai, melindungi, memberikan kesehatan, kekuatan, kesembuhan, pertolongan, bahkan pemeliharaan perkenanan Allah ajaib dalam setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tangan-Mu, arahkan hati pada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah kasih rahmat dari Allah Bapa, dalam cinta kasih, pengorbanan teladan Tuhan Yesus, penyertaan kuasa kemenangan, sukacita dari Roh Kudus, menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah juga segala berkat yang mengiringinya. Apa yang kau butuhkan, Tuhan cukupkan dengan berlimpah. Bahkan apa yang tidak pernah kau lihat, dengar, tidak pernah timbul di dalam hatimu, Tuhan sediakan bagi engkau yang mengasihinya. Kau akan berhasil dan beruntung dalam apa yang kau kerjakan. Kau dan seluruh isi rumah tanggamu diselamatkan dan memuliakan Tuhan. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat yang memuliakan nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita menerima berkat, bersama-sama berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.